Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Nyoman Permakarawista dengan NIM 23010300002 dari program studi Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknologi Informasi dan Desain Primakara University. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang berkaitan dengan agama Hindu, khususnya agama Hindu di Bali. Masyarakat di Bali masih sangat memegang teguh adat, budaya, dan kepercayaan secara turun-temurun. Oleh karena itulah, banyak hal di Bali yang dianggap sakral, bahkan keramat. Tidak hanya mengenai tempat, masyarakat Bali juga meyakini adanya hari keramat. Wah, kira-kira hari apakah itu? Dan mengapa hari tersebut bisa dianggap sebagai hari keramat? Mari kita bahas. Hari tersebut dikenal dengan sebutan Kajeng Kliwon yang merupakan hari pemujaan terhadap Sang Hyang Siwa karena masyarakat Hindu Bali meyakini pada hari tersebut Sang Hyang Siwa sedang bersemedi untuk menjaga kestabilan dunia. Upacara Kajeng Kliwon sendiri termasuk ke dalam kategori upacara Dewa Yajna. Masyarakat Hindu di Bali percaya bahwa upacara Kajeng Kliwon begitu suci sehingga dianggap sebagai hal yang keramat. Kajeng Kliwon merupakan hari dalam sistem kalender Bali atau Warige yang perhitungannya jatuh pada Triwara terakhir yaitu Kajeng dan Pancawara terakhir yaitu Kliwon. Pertemuan antara Kajeng dengan Kliwon diyakini sebagai saat energi alam semesta yang memiliki unsur dualis bertemu dengan satu sama lainnya. Energi dalam alam semesta yang ada di Buana Agung semuanya terrealisasi ke dalam Buana Alit atau tubuh manusia itu sendiri. Rahinan Kajeng Kliwon diperingati setiap 15 hari sekali, yang dimana dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Kajeng Kliwon Udan, yaitu Kajeng Kliwon yang terjadi setelah fase bulan purnama. Yang kedua yaitu Kajeng Kliwon Enyetan, yang merupakan Kajeng Kliwon setelah fase bulan mati atau biasa disebut dengan tilem. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu Kajeng Kliwon Pemlastali atau biasa disebut dengan Watu Gunung Runtuh yang datang setiap 6 bulan sekali pada saat buku terakhir yaitu Watu Gunung, tepatnya 5 hari sebelum feodalan Sang Hyang Aji Saraswati. Pada zaman dahulu, terdapat kepercayaan masyarakat Bali untuk menetralisir suatu penyakit pada hari Kajeng Kliwon. Maksudnya adalah jika ada orang yang menderita sakit menahun seperti koreng, gondongan, bisul yang tidak sembuh-sembuh, maka saat itu bisa dibuang dengan cara mengaturkan segahan atau belabaran di penataran agung atau di pertigaan anggung, lengkap dengan banten yang telah ditentukan. Nah, biasanya dipilih pada hari Kajeng Kliwon Pemlastali atau yang disebut dengan Watu Gunung Runtuh. Rahinan Kajeng Kliwon diperingati sebagai hari turunnya para buta untuk mencari orang yang tidak melaksanakan dharma agama, dan pada hari ini pula para buta muncul untuk menilai manusia yang melaksanakan dharma. Diyakini pada hari Kajeng Kliwon hendaknya kita mengaturkan segahan mancawarna, di mana segahan mancawarna itu berupa nasi kepal 5 warna, yaitu nasi merah, nasi kuning, nasi hitam, nasi coklat, dan nasi putih dengan tetabuhan berupa tua atau arak brok. Di bagian atas di ambang lebuh pintu gerbang harus dihaturkan canang burat, wangi, dan canang jasa. Semuanya dipersembahkan kepada Ida Sang Hyang Dewi Durga atau istri Dewi Siwa. Pembahasan mengenai makna Kajeng Kliwon ini dimuat dalam lontar Sundari Gama, di mana lontar ini merupakan lontar rujukan utama dalam kegiatan ritual umat Hindu di Bali. Salah satu isi lontar Sundari Gama menjelaskan mengenai Pancawara Kliwon, yang dimana jika kita terjemahkan memiliki arti sebagai berikut. Saat Pancawara Kliwon merupakan prayogan atau beryoganya Dewa Siwa. Pada saat ini sepatutnya kita melakukan penyucian dengan mempersembahkan wangi-wangian bertempat di merajan dan di atas tempat tidur. Sedangkan untuk di halaman rumah, halaman merajan, dan pintu keluar masuk pekarangan rumah patut juga mempersembahkan segahan kepal 2 kepal menjadi 1 tanding, dan setiap tempat tersebut disuguhkan 3 tanding
yaitu yang pertama di halaman Marajan dipersembahkan kepada Sang Buddha Bucari, yang kedua di pintu keluar masuk dipersembahkan kepada Sang Durga Bucari, dan yang ketiga di halaman rumah dipersembahkan kepada Sang Kala Bucari. Maksud persembahan berupa laban setiap kliwon ini bertujuan untuk menjaga pekarangan serta keluarga semuanya mendapat perlindungan dan menjadi sempurna. Selain membahas mengenai Pancawara Kliwon, dalam lontar Sundarigama juga terdapat pembahasan secara spesifik mengenai Kajeng Kliwon, yang dimana jika isi lontar tersebut diterjemahkan memiliki arti sebagai berikut. Sementara itu pada hari raya Kajeng Kliwon, untuk upakaranya sama seperti pada hari Pancawara Kliwon, hanya saja tambahannya yaitu segahan 5 tandik. Pada samping kori sebelah atasnya dipersembahkan canang wangi-wangi, burat wangi, canang yasa, dan yang dipuja adalah Yang Durga Dewi atau istri dari Dewa Siwa, yang disuguhkan di bawah untuk Sang Durga Bucari, Kala Bucari, Buddha Bucari dengan tujuan agar berkenan memberikan keselamatan kepada penghuni rumah atau tidak ngurebinede. Jika tidak melakukan hal itu, maka Sang Kala Tiga Bucari akan memohon penganugerahan kepada Batara Durga Dewi untuk mengganggu penghuni rumah dengan jalan mengadakan gering atau penyakit dan mengundang kekuatan black magic. Segala merana mengadakan pemalsuan yang menjala di rumah yang mengakibatkan perginya para dewata semuanya dan akan memberikan kesempatan para penghuni rumah disantap oleh Sang Kala bersama dengan Abdi Brata Durga. Selain itu, dalam buku Pokok-Pokok Wariga karya Ida Bagus Suprata Ardana disebutkan ada jenis Kajeng Kliwon Uwedan dan Kajeng Kliwon Enyetan, di mana Kajeng Kliwon Uwedan merupakan hari baik untuk menghidupkan ilmu hitam atau pengiwu, dan untuk Kajeng Kliwon Enyetan merupakan hari baik untuk membuat jimat atau sesuatu yang berkekuatan gaib. Pada dasarnya, hari Kajeng Kliwon merupakan hari yang keramat karena kekuatan negatif dari dalam diri maupun dari luar manusia amat sangat mudah muncul dan mengganggu kehidupan manusia. Jadi, dapat diambil kesimpulan adanya peringatan dan upacara yatnya pada hari Kajeng Kliwon ini dengan harapan bahwa baik secara skala maupun niskala, dunia ataupun alam semesta ini tetap menjadi seimbang. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai hari Kajeng Kliwon. Kita sudah membahas mengenai mulai dari apa itu Kajeng Kliwon dan filosofinya, mengapa hari ini dianggap sebagai hari keramat, bagaimana tata cara umat Hindu dalam melakukan persembahan di hari Kajeng Kliwon, hingga sumber lontar dan buku yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Kajeng Kliwon itu sendiri. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan teman-teman ya. Nah, kalau di daerah teman-teman sendiri, apakah juga ada hari yang dianggap sebagai hari keramat? Yuk bahas di kolom komentar. Sekian pembahasan dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. See you on time. Om Santi 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 Om.